becomes important. Terus kalau begitu, polisi yang di sini barangkali kena ke sini. Ada satu pertanyaan, sebetulnya dari segi institusional, apa pekerjaan DNPI dan apa pekerjaan pemerintah? Ini sudah lama saya ingin tanya, tapi itu gengsi karena harus tanya kakak saya. Ada yang mau bertanya nanti Pak habis. Oh please, ini dulu atau itu dulu deh, simpen aja ya. Jadi tidak ada sebuah konsep RIDD yang siap untuk diterangkan. Tidak ada. Karena memang apa itu RIDD masih diperdebatkan di tingkat internasional dan sedang disusun kelengkapan dari konsepnya. Kalau itu selesai, maka lebih mudah nanti untuk mengkomunikasikan. Tapi dalam keadaan yang masih awal, masih ada bentuk yang sifatnya kasar, kita juga sudah bisa berkomunikasi dengan berbagai pihak dan itu dilakukan antara lain pelaku utamanya adalah Departemen Kehutanan. Dewan Nasional Perubahan Iklim ini kan cuma dewan yang melakukan koordinasi. Pelaksanaan kegiatannya itu tetap dilakukan oleh instansi teknis seperti departemen-departemen atau kementerian-kementerian dan lembaga-lembaga yang memang melakukan kegiatan operasional di lapangan. Sehingga untuk RIDD karena domain kehutanan itu merupakan lokasi dari sebagian besar proyek RIDD, maka kehutanan menjadi pihak yang ada di ujung paling depan, ujung tombak untuk berkomunikasi dengan berbagai pihak, termasuk dengan masyarakat dan pemerintah daerah. RIDD ini sebuah konsep baru yang harus disusun mulai dari filosofinya, dari metode dasarnya, sampai kepada perangkat-perangkatnya. Lembaganya seperti apa sih, bagaimana dia dicatat, bagaimana dia dihitung, bagaimana dia kemudian dibayar, dan lalu setelah dibayar uangnya tuh disalurkannya kemana gitu. Ini masih akan butuh 2-3 tahun. Akan tetapi untuk memperjelas konsep tersebut kita bisa melakukan kegiatan yang disebut sebagai kegiatan demonstrasi, demonstration project atau pilot project. Nah, untuk demonstration project dan pilot project itu ada pendanaan yang disediakan. Bisa dipakai sejak tahun 2010 ini sampai 2012, di mana diharapkan setelah 2012 pendanaan yang lebih besar akan datang untuk kegiatan RIDD dalam skala yang lebih besar, skala yang sesungguhnya. Sekarang ini kan skala-skala kecil percobaan di beberapa tempat. Kalau Indonesia karena hutan kita luas, maka mungkin percobaannya tuh antara 150.000 hektar sampai 400.000 hektar gitu. Tapi kalau negara Afrika mungkin ya cuma 50.000 atau 40.000 hektar karena negaranya kecil, hutannya juga sedikit gitu. Tapi untuk kegiatan-kegiatan demonstration project ini akan ada pendanaan. Nah, kita bisa memanfaatkan itu. Kalau kita punya konsep yang jelas yang mau kita coba, uji coba skala kecil di banyak tempat di Indonesia. Kita sebagai yang punya hutan banyak, yang memiliki potensi RIDD yang paling besar, itu akan menjadi penentu di dalam berbagai rumusan-rumusan. Bahkan di dalam Copenhagen Accord ada butir khusus mengenai RIDD. Kalimat itu sepenuhnya diusulkan oleh delegasi Republik Indonesia. Jadi kita memang ditanya, diminta. Hanya memang begini. Kalau tanya lalu konsep kita apa yang kita kasih? Konsepnya pun juga dibangunnya perlahan-lahan. Karena konsep itu kan dibahas dari apa sih kerangka besarnya, kemudian bagaimana cara kita menentukan pengurangan emisi. Jadi ini ada banyak konsep-konsep besar yang masih harus disepakati, sehingga masih ada mungkin 2-3 tahun sebelum kita bisa sampai kepada yang jelas bagaimana RIDD bisa memberikan manfaat bagi masyarakat misalnya. Belum sampai ke sana karena konsep besarnya masih harus disepakati dulu. Kita berpeluang dan diminta untuk memberi masukan. Nah, kalau ada dari masyarakat, dari Pemda yang ingin memberi masukan, silakan gitu ya. Departemen Kehutanan akan menjadi pintu masuk yang paling efisien, paling baik untuk menampung berbagai usulan tersebut. Kalau mau lewat Dewan Nasional Perubahan Iklim juga bisa, kami akan sampaikan nanti. Karena di dalam RIDD, negosiasi kita di forum-forum UNFCCC atau forum-forum perubahan iklim internasional, itu yang duduk adalah wakil-wakil dari Departemen Kehutanan.